ketakmiran Masjid Nurus Sajidin adik-adik saking Banjari Al-Hidayah niki enten lare KKN nggih dari Unusa NO niku. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para bapak, para sederek sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula tak cerita terkait dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kalau yang dibaca tadi adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada lagi sosok yang juga sangat berjasa di dalam keimanan kita sampai detik ini, yaitu apa yang sudah diperjuangkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah niku putrone Khuwailid, putrinya Khuwailid. Ayahnya bernama Khuwailid. Khuwailid putranya Asad. Ketika Allah khitab menyebut penduduk Mekah dengan sebutan ummiyin, masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi niku para ulama di dalam menafsirkannya niku macam-macam. Ummi niku nggih kadang diartikan ibu, nggih ya. Ibu niku ummun. Ummi niku nggih induk. Mbok-mbokan niku ummu. Mekah niku disebut Ummul Qura. Induk dari segala desa kampung niku asal muasale Mekah. Fatihah niku disebut Ummul Kitab karena dia induknya. Mbok-mbokane nek jarine wong Jawa. Ada lagi yang memaknai ummi itu yang ndak bisa baca tulis. Biasanya nek bahas fikih, imam atau orang yang qori, yang bisa membaca Al-Quran terutama Fatihah dengan benar, tidak boleh berjamaah makmum di belakang orang yang ummi, yang tidak bagus di dalam membaca surat Fatihah. Makmume maca Fatihah bener, imame malah maca Fatihah gak bener. Niku nek cara ten fikih enten bahasan makmum yang seperti itu tidak boleh mengikuti imam yang tidak bisa baca Fatihah. Niku diantarane makna ummi. Ada lagi makna ummi itu diartikan orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Karena di Mekah orang Arab niku belum pernah mendapatkan kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, dari 4 kitab suci niku tiga-tiganya bukan dalam bahasa Arab, tidak diturunkan kepada bangsa Arab, sehingga bangsa Arab niku disebut sebagai ummiyin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah Allah
yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah masyarakat yang ummi tadi niku. Masyarakat yang bodoh, ndak mau belajar. Masyarakat yang ndak pernah membaca kitab-kitab suci. Lah, dari segala macam makna ummi yang negatif itu, Sayyidah Khadijah niku ndak masuk di situ. Sayyidah Khadijah niku mboten masuk. Kenapa? Sebab Sayyidah Khadijah niku sejak usia mudanya ket mulai nom niku dheweke niki pancen ahli ilmu, pembelajar sejati, peneliti, pengkaji kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi wong Mekah gak tahu maca Zabur, Taurat, Injil, Sayyidah Khadijah niku sudah membacanya. Bahkan sudah menelitinya bersama sepupunya sendiri yang bernama Warokoh bin Naufal bin Asad. Jadi tunggal mbah. Podo-podo mbahe Asad. Asad punya anak Khuwailid, Asad punya anak Naufal, Naufal punya anak Warokoh, Khuwailid punya anak Khadijah. Niki lak jenenge napa niki? Sepupu nggih ya. Misanan nek cara Jawa. Sepisan, dulur sepisan teko kandung niki, nisore kandung sepisan. Bersama Warokoh inilah Sayyidah Khadijah itu sejak usia muda itu sudah aktif di dalam pembacaan, penelitian dan pengkajian kitab-kitab suci sebelumnya. Sebab Warokoh niki terkenal orang Nasrani yang menterjemah kitab suci Zabur, Taurat, Injil ke dalam bahasa Arab. Niku Warokoh. Tidak lain sepupu dari Khadijah. Sehingga wong Mekah niku ndak tahu apa-apa tentang agama samawi, tentang agama langit, agama yang dibawa oleh para rasul, orang Mekah ndak kenal. Meskipun kakek buyutnya mereka, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim niku juga seorang rasul, tapi wong Mekah niku wis ndak kenal. Sudah tercerabut dari akarnya niku wong Mekah. Karena terkontaminasi dengan pendatang-pendatang nih. Jadi pendatang niku kadang-kadang ada yang menularkan kebaikan, ada juga yang menularkan ketidakbaikan. Lah, wong Mekah niku termasuk yang justru condong menyerap sisi-sisi negatif dari para pendatang. Mekah niku kan dulu tempat yang tidak ada penduduk, tidak ada penghuni. Bahkan Nabi Ibrahim niku menyebutkan di Al-Qur'an niku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, saya letakkan sebagian dari keturunan saya di sini di Mekah niki, sebuah lembah biwadin yang ghairi dzi zar'in. Ndak ada napa niku tanduran, ndak ada tanaman tumbuh-tumbuhan karena ndak ada sumber air. Tempat yang tanaman saja ndak ada, pohon saja ndak ada, maka penduduknya juga ndak ada. Jadi penduduk Mekah pertama niku nggih Nabi Ismail, ibuke niku Siti Hajar niku. Baru kota Mekah rame niku kan setelah ada sumur Zam-Zam niku. Sehingga Mekah itu menjadi jalur perdagangan antara negeri Yaman di selatan dengan negeri Syam di utara. Mekah niku tengah-tengah. Jadi wong Yaman niku nek nang Syam pasti jalurnya niku dilewatno Mekah.
Tidak lain dalam rangka mengambil bekal air di perjalanan niki, sebab air niki kebutuhan pokok. Sebaliknya orang Syam itu yang ke Yaman juga pasti lewat rute Mekah, sehingga Mekah niki menjadi ramai. Banyak pendatang yang kemudian tidak hanya mengambil air, tidak hanya istirahat dalam rangka melanjutkan perjalanan, tetapi mereka juga menetap bahkan menikah dengan penduduk-penduduk dari keturunannya Nabi Ismail. Termasuk Nabi Ismail sendiri itu istrinya juga dari pendatang niku tadi, dari Bani Jurhum di Yaman, yang membawa budaya mereka masuk ke kota Mekah. Di antara budayanya berhala-berhala niku. Padahal Mekah niku aja kental sekali dengan ajarannya Nabi Ibrahim, yang merupakan bapak ketauhidan itu Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, kakek moyangnya para nabi, para rasul niku Nabi Ibrahim. Jadi rasul sing 25 niku yang bukan keturunannya Nabi Ibrahim nggih 1 2 3 4 5 niku. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, plus Nabi Lut karena keponakane. Sisanya niku seluruhnya adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, termasuk Nabi Su'aib, Nabi Ayyub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad niku semua keturunannya Nabi Ibrahim. Itu Mekah. Meskipun kakek moyangnya itu nabi, tapi karena tadi niku pengaruh teman niku luar biasa. Pengaruh lingkungan niku luar biasa. Orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang terdidik sekalipun niku kalau sudah kena pengaruh teman niku biasanya kalah. Lari-lari niki bisa merasakan. Didikan orang tua dengan pengaruh teman niku menangan konco. Mulane hati-hati kali teman lingkungan itu hati-hati. Anil mar'ila tas'al wasal angkorini fa innal korina bil mukorini yaqtadi. Melok konco kalau konco liyane niku melok. Akhirnya Mekah seperti itu. Semua keterangan-keterangan dari sisi negatif yang ada di penduduk kota Mekah niku mengecualikan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak seperti kebanyakan penduduk Mekah. Jadi di kota Mekah itu ada 2 kelompok yang selamat. Satu, garis keturunannya Kanjeng Nabi. Niku berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Yang kedua, orang Mekah yang tipikalnya itu seperti Sayyidah Khadijah dan Warokoh niki. Bukan garis keturunannya Kanjeng Nabi, tapi mereka plus mempelajari kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak lewat jalur nasab, tapi lewat jalur ilmu. Niku juga menjadi selamat. Selebihnya niku Mekah sudah ndak karu-karuan. Sampai dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, nggih kan? Masyarakat yang sudah tidak ada lagi urusan dengan ilmu, wis gak penting ilmu niku. Sing penting kuat menang. Kuat menang niku bondone kali. Menang bondo, menang bolo. Mulane nek bahasa Quran terhadap Abu Lahab niku mayughni anhu maluhu
wa ma kasab. Wa ma kasab niku bolo. Teman yang banyak, harta yang banyak niku menjadi kekuatan. Niku ciri khasnya jahiliyah niku ten mriku. Meninggalkan ilmu lalu mengagung-agungkan harta dan kekuatan niku nggarai wong bodoh. Nggih, nggarai wong dadi jahiliyah. Meskipun di zaman modern ketika orang sudah meninggalkan ilmu, yang dikejar itu hanya harta dan kekuasaan, niku nggarai bodoh. Akhirnya nggih sikut-sikutan, saling menyingkirkan, niku perilaku jahiliyah. Terutama yang menjadi bahan pokok penelitian Sayyidah Khadijah di dalam kitab suci sebelumnya itu adalah terkait dengan keterangan akan datangnya Rasul akhir zaman di kota Mekah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku sifat keterangannya itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Nduk Zabur, nduk Taurat, nduk Injil niku cetha. Jelas. Sehingga Sayyidah Khadijah dan Warokoh itu tahu betul. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah tudilluhul ghamamah. Niku ngerti betul bahwa Rasul akhir zaman itu akan dibangkitkan dari kota Tihamah. Tihamah niku nggih pegunungan yang ada di kota Mekah niku. Niku Tihamah. Atau tenlintuni niko mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku Sayyidah Khadijah paham betul niku bahwa Rasul akhir zaman itu dilahirkan di kota Mekah, nanti akan mengalami fase hijrah ke Madinah, pindah, dan puncak kekuasaannya itu nanti di Syam. Niku Sayyidah Khadijah paham, termasuk ciri-cirinya bagaimana, akhlak perilakunya yang seperti apa. Sayyidah Khadijah dan Warokoh niku mengenal betul. Sampai pada orang cerita Khadijah niku kan seringnya saudagar, ya, cantik, wanita mulia, nasabnya agung. Panjen menungso niku yang menarik perhatian mereka nggih niku ayu, soge, ya, anake wong pangkat. Nah niku yang menjadi daya tarik. Padahal sisi yang menjadi keistimewaan Sayyidah Khadijah sebenarnya niku dia ini seorang terpelajar, penuntut ilmu sejati niku Sayyidah Khadijah. Itu yang harus ditonjolkan. Sampai pada suatu kesimpulan antara Sayyidah Khadijah dengan Warokoh niki, Khadijah kata Warokoh, koyo ane Rasul akhir zaman itu sudah lahir, sudah muncul di kota Mekah. Ketika itu Sayyidah Khadijah niku berusia 28 tahun. Saat Warokoh bin Naufal bin Asad menyatakan kesimpulannya Khadijah, Rasul akhir zaman niku wis lahir, wis muncul, wis ono nduk kota Mekah. Waktu niku Sayyidah Khadijah usianya 28 tahun dan beliau sudah pernah kehilangan, maksudnya kehilangan niku wafat suami 2 kali. Jadi umur 28 niku sudah menjanda 2 kali. Karena ditinggal, meninggal. Sebab zaman rumiyin niku diluk-diluk perang. Nggih, akibat perang itu kalau ndak terbunuh di medan perang, ya menyisakan luka saat peperangan, lalu luka itu ndak sembuh, kemudian menjadi kematian. Nggih, sehingga kathah armalah-armalah, janda-janda korban
suami yang mati dalam peperangan, termasuk Sayyidah Khadijah 2 kali. Sayyidah Khadijah kemudian bersumpah ketika Warokoh sepupunya berkata demikian. Khadijah niki sumpah, wallahi ya bena ammi, demi Allah wahai putra pamanku, ma atazawwaju abadan hatta yatazawwajani Allahu bi rasuli hadhil ummah. Aku selamanya tidak akan menikah sampai nanti Allah yang akan menikahkan diriku dengan rasulnya hadhil ummah. Yo sing jare sampeyan wis lahir, wis muncul, iku target nanti menjadi suamiku. Niku Sayyidah Khadijah. Dadi Sayyidah Khadijah niku mele. Nggih, mele, Pak. Mboten dipele. Nggih. Lare-lare niki putri-putri niki niku sing apik niku mele, Mbak. Sampeyan ana arek lanang kok unggul. Akhlaknya, ilmunya, budi pekertinya niku sampean dip. Ngerti bahasa didip ya. Sampean dip disiki. Dicentang wonten nggih, iki calon imamku iki. Lalu sampean berusaha bagaimana bisa terhubung dengan dia lewat orang ketiga. Niku yang dicita-citakan Sayyidah Khadijah. Ma atazawwaju abadan hatta yatazawwajani Allahu bi rasuli hadil ummah. Sehingga ketika banyak lamaran datang, wong Sayyidah Khadijah niku nggih niku cantik, mulia, akhlaknya bagus, nasabnya juga bagus, nggih. Cerdasnya luar biasa, dia juga mandiri dengan perdagangan-perdagangannya. Wis wong lanang Mekah niku hampir ndak ada yang tidak tertarik dengan Sayyidah Khadijah. Tapi hanya orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang berani melamar Sayyidah Khadijah. Nggih. Dadi wong wedok niku yo ket biyen niku persoalane kadang wonten niku. Satu sisi dituntut untuk perempuan itu menjadi perempuan yang unggul sebab ibu niku madrasatul ula. Madrasah pertama bagi anak-anak niku nggih ibu. Dadi ibu niki kudu pinter. Perempuan itu harus pandai, harus cerdik, harus mulia akhlaknya supaya bisa mendidik anak-anaknya menjadi baik, cerdas dan mulia. Tapi di sisi yang lain niku nek melejit wong lanang sing jange nyidek niku ya minder nggih. Wedi karepe dhewe, gak pede. Akhire nggih pangsa pasare niku menyusut. Sing wani niku nggih sing top-top tok niku. Lah niku berlaku pada pribadi Sayyidah Khadijah. Orang ndak berani dengan kemegahan Sayyidah Khadijah, yang kemegahan dalam tanda kutip nggih. Akhlake, cantiknya, cerdasnya, mandirinya, perdagangannya niku. Lah, sing wani ngelamar niku salah satu di antaranya, 2 niki kula sebutno 2. Yang nanti juga menjadi musuh bebuyutane Kanjeng Nabi. Niku ternyata juga terkait dengan niki, percintaan yang ditolak niki. Lare-lare niki tahu ngelamar ditolak napa mboten? Bapak-bapak niki nate mboten, Pak? Jenengan ngelamar ditolak niku dieling-eling sampai mati niku nggih. Ngelamar wong wedok pede niki, pede diterima. Yakin diterima. Dadak ditolak mentah-mentah. Mentah-mentah napa setengah mateng. Niku pasti akan teringat betul niku.
Sampai jarine lare-lare niku cinta ditolak, dukun bertindak niku polahe atine lara. Wong mlayu nang dukun niku atine lara. Nggih. Mulane pun atik melayu nang dukun niku tengere wong lara ati. Nggih. Siapa di antara yang berani melamar Sayyidah Khadijah niku? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Niku tokoh Quraisy niku. Nggih. Dulu sebelum dikasih julukan kali Kanjeng Nabi Abu Jahal, dia itu julukannya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi orang yang dikenal sebagai bijak bestari niku Abu Jahal niku. Nama aslinya Amr bin Hisham. Siapa? Niki umure kali Kanjeng Nabi lebih muda 3 tahun. Abu Jahal kali Kanjeng Nabi niku usianya lebih muda Abu Jahal 3 tahun. Dadi nisore Kanjeng Nabi 3 tahun. Cara Kanjeng Nabi kelas 6 ngono, Abu Jahal niku kelas 3 ngoten nggih. Niku. Tapi rumiyin gak ono sekolah. Termasuk lagi yang melamar Sayyidah Khadijah kemudian ditolak adalah Abu Sufyan. Nggih. Bin Harb. Cuma bedanya nek Abu Jahal niku sampai mati kafir. Dia terbunuh dalam perang Badar. Tapi nek Abu Sufyan niku umure panjang. Ketika Fathil Mekah tahun ke-8 Hijriah niki masuk Islam. Abu Sufyan niki nggih sekaligus maratuwane Kanjeng Nabi. Nggih. Dia punya putri Sayyidah Romlah napa Hindud niku sing anake Abu Sufyan niku Sayyidah Romlah napa Sayyidah Hindud nama asalnya. Julukane Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Niku strategine Kanjeng Nabi di dalam menundukkan tokoh-tokoh Quraisy sing keras niku kaya Abu Sufyan niki anake niki dinikahi. Sehingga sapa sing melbu man dakhala baital haram fahuwa amin. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Niku terkenal waktu Fathil Mekah. Sapa sing melbu Masjidil Haram aman. Sapa sing melbu omahe Abu Sufyan aman. Sapa sing melbu omahe dhewe-dhewe aman. Ndak ada perang. Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Niku Fathil Mekah. Mulane Abu Jahal kali Abu Sufyan niku oleh mungsuhi Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ternyata juga ada keterkaitan dengan dia pernah ditolak Sayyidah Khadijah. Lah kok Khadijah nikah kali Muhammad, nggih dimungsuhi karo. Nggih, dimungsuhi karo. Sampai ketika Sayyidah Khadijah niku katalah. Nggih. Nek Abu Sufyan niku kali Kanjeng Nabi lebih tua 5 tahun. Nggih. Abu Sufyan niku kali Kanjeng Nabi lebih tua 5 tahun. Tiga-tiganya niki Abu Jahal, Kanjeng Nabi, Abu Sufyan di antara 3 yang paling sepuh niku kabeh umure niku nisore Sayyidah Khadijah. Sebab Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi mawon selisih 15 tahun. Berarti nek Abu Sufyan karo Khadijah niku 10 tahun lebih tua Khadijah. Abu Jahal karo Khadijah tambah selisih 18 tahun, Pak. Niki ndak mungkin kalau bukan perempuan istimewa sampai sing brondong-brondong niku padha nguber. Nggih. Abu Sufyan selisih 10 tahun, Kanjeng Nabi 15 tahun. Nek Kanjeng Nabi niku santai mawon, wong Kanjeng Nabi niku an-nabiyil ummi. Dalam arti nabi yang keibuan, polos. Kanjeng Nabi niku orang yang polos.
Seluruh langkah-langkahnya niku dibimbing oleh wahyu. Koyok mboten ngerti nopo-nopo, semuanya niku dibimbing wahyu, tapi bukan mboten ngerti nopo-nopo dalam artian bodoh. Mboten. Kanjeng Nabi niku ndak terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran di luar bimbingan wahyu. Jadi kecerdasan, kepandaiannya niku dibimbing oleh wahyu. Polos niku ten mriku Kanjeng Nabi niku. Nek wong biyen ngarani tuhu, lugu wonten niku. Lugu dalam makna positif. Mboten dalam makna dungu. Kadang lugu niku diartikan dungu padahal beda. Lugu niku nggih polos niku. Dalam kesucian, dalam kejernian niku Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidah Khadijah niku ketika berusia 40 tahun dia itu sudah punya kesimpulan bahwa 90% lebih Rasul akhir zaman itu kalau betul sekarang sudah muncul, betul sekarang sudah lahir, seluruh penduduk Mekah saya mengenal satu persatu. Tidak ada orang yang pantas, yang layak menjadi calon Rasul kecuali satu orang, Muhammad putra Abdillah. Niku Sayyidah Khadijah Pak, ket umur 28 niku wis cita-citane dadi pendamping Rasul akhir zaman. Niki Allah sudah mempersiapkan pendampingi Kanjeng Nabi menghadapi perjuangan paling berat. Fase Mekah niku fase paling berat. Dan Kanjeng Nabi niku menikah niku setelah fase Mekah. Lebih dari satu niku lho nggih. Ta'adduduz zaujat niku lebih dari satu niku setelah fase Mekah. Artinya ndak ada istri Rasulullah yang mengalami fase berat kecuali Sayyidah Khadijah. Saabot-abote fase Madinah itu ndak ada yang seperti fase Mekah. Dan semua niku Khadijah sing backup, menopang, mendukung Kanjeng Nabi niku cuma Sayyidah Khadijah seorang. Berarti pinten tahun niku? Mulai 28 sampai 40, 12 tahun. Sayyidah Khadijah umur 28 berarti Kanjeng Nabi niku masih berusia 13 tahun. Wis duwe kesimpulan kale warokoh Rasul akhir zaman sudah lahir. Ketika usia 40 wis duwe kesimpulan 90% lebih. Tinggal menyempurnakan kesimpulan itu menjadi 100%, maka Sayyidah Khadijah butuh pendukung, yaitu pendeta-pendeta, keterangan-keterangan dari pendeta-pendeta yang masih murni yang ada di negeri Syam. Maka Sayyidah Khadijah mulai gagas, mulai bikin rencana, tapi ini dalam makna positif. Gawe skenario, ya apa carane Muhammad itu membawa perdagangannya. Diutuslah seseorang untuk melobi kepada Abu Thalib, pamane Kanjeng Nabi. Abu Thalib ponakan sampean iku kan terkenal pinter, jujur, bisa dipercaya, usianya juga sudah 25 tahun. Maukah dia membawa harta perdagangannya Khadijah untuk dibawa ke negeri Syam? Perdagangan ketika itu dua, dari titik kota Mekah niku dua, rihlatas syita'i was-shaif. Perdagangan di musim dingin, syita niku dingin, was-shaif niku panas. Kula ben cilikan niku nek ngeling-eling syita iku panas apa dingin, kadang-kadang kewalik-walik. Akhirnya kula biyen cilikan niku duwe rumus. Tapi niki rumus akal-akalan mawon supaya gak tertukar.
Rihlata syita itu perjalanan dagang musim dingin atau musim panas. Kadang tertukar. Kula biyen duwe kesimpulan syita, syita iku terakhire hamzah. Hamzah iku nek diwaca a. A iku berarti adem. Berarti musim dingin. Ngoten kula biyen niku wis gawe rumus dhewe. Sekirane gak ketukar niku. Soif niku terakhire fa. Fa niku nek wong Jawa macane p. P niku panas. Nah iku wis gak keliru berarti nggih. Niku gak keliru nggih rumus dhewe kula ben cilikan benus. Oh rihlatas syita'i a i u a adem berarti musim dingin. Kalau musim dingin niku perdagangannya ke Yaman. Kalau musim panas niku perdagangannya ke Syam. Berarti ketika Khadijah mengajak Kanjeng Nabi untuk berdagang niki musim panas. Sebab nek musim dingin nang negeri Syam niku tambah salju. Nggih. Lebanon, Syria niku nek musim dingin enten saljune, Pak. Dadi ndak mungkin tambah katu enten mriko wong Mekah niku kulino panas kok. Sehingga mencari cuaca yang sedang. Yaman nek musim dingin gak terlalu panas. Syam kalau musim panas ndak terlalu dingin. Dadi sedengan. Sehingga ketika itu perdagangan di musim panas niku berangkat ke negeri Syam. Kanjeng Nabi akhirnya diomongi kali Abu Thalib, Muhammad iki kenek gawe modal sangu, sampean umure ya wis cukup. Beke dilungkas rabi menikah butuh modal, butuh sangu, awak dhewe iki duduk wong sugih. Abu Thalib niku mboten wong sugih, Pak. Nggih. Uripe niku sederhana, kalau ndak boleh dikatakan miskin. Mulane Kanjeng Nabi niku ketika hidupnya niku sudah dengan Sayyidah Khadijah wis ngerasakno lebih baik. Niku Kanjeng Nabi niku mengambil anak angkat yang tidak lain juga sepupunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib niku diramut kali Kanjeng Nabi. Ketika itu Kanjeng Nabi usia 32 tahun, Ali bin Abu Thalib niku lahir. Lahir pun man. Abu Thalib niku lho, cara mriki celuk man. Anak sampean Ali ku melok aku ae. Dadi Ali niku sejak bayi, sejak kecil niku melok Kanjeng Nabi. Didikane Kanjeng Nabi niku nggih Sayyidina Ali niku. Mulane ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali pintunya, aku kota ilmu, Ali pintunya. Akhirnya Kanjeng Nabi setuju. Jadilah membawa perdagangannya Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah menunjuk salah satu pembantu laki-lakinya yang paling cerdas dan bisa dipercaya, yang bernama sinten? Maisaroh. Niki nek mboten kula sebutno pembantu laki-laki sampean mesti salah paham. Nggih. Maca sejarah Kanjeng Nabi membawa perdagangannya Khadijah ditemani Maisaroh, pembantunya Khadijah. Lanang napa wedok? Mesti ngarani wedok. Soale kelingane Maisaroh gadung. Ya sak ndriya reja sak Gresik wong jenenge Maisaro mesti wedok. Sak Indonesia malah iso-iso nggih. Pokok wong Indonesia niku nek ana tak marbutoe Maisarotun, nek ditulis kan Maisarotun ada tak marbutot. Tak sing bunder ana titike niku wis niku dianggap muannas, perempuan. Buktine muslimun lanang, muslimatun wedok, mukminun lanang, mukminatun wedok. Berarti Maisarotun wedok, padahal niku jeneng lanang. Termasuk lagi nama laki-laki yang di sini menjadi perempuan, Umayyah. Umayyah enten lanang ten mriki. Ndak ada, Umayyah mesti wedok. Padahal Umayyah niku laki-laki. Umayyah niku buyute Utsman bin Affan. Kakeknya Abu Sufyan tadi itu, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah.
lanang Pak Umayyah niku. Utsman bin Affan, Utsman anake Affan, Affan putranya Abil As, Abil As putranya Umayyah. Nggih. Lanang Umayyah niku. Bani Umayyah niku anake Pak Umayyah. Tapi ten mriki jenengan duwe bayi dijenengno Umayyah, nek atik lanang mesti diwarai tanggoe, gak keliru ah. Jenengno anak wong lanang kok dijenengno Umayyah. Padahal asline Umayyah niku jeneng lanang, mlebu Indonesia niku disulap dadi wedok. Mulane penting dikatakan Maisarah itu pembantu laki-lakinya Khadijah. Khadimuha. Jenengan nek ningali tarikhe niku khadimuha, pelayan pembantu laki-lakinya Khadijah. Maisarah, kamu punya tugas khusus. Aku nek nunjuk sekedar menemani perdagangan, selain kamu masih banyak. Tapi aku menunjuk kamu secara khusus itu ada misinya. Nopo? Kamu ingat, kamu hafal, kalau perlu kamu catat segala peristiwa kejadian yang menurutmu istimewa, yang nanti kamu alami bersama Muhammad berangkat sampai pulang lagi. Iku tugas pokokmu. Nek urusan dagang aku luwe percaya Muhammad. Tugasmu itu. Nanti sepulang dari perdagangan ceritakan seluruhnya kepadaku. Niki Sayyidah Khadijah kepingin nyimpulno sampai 100%. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul akhir, calon Rasul akhir zaman. Akhirnya betul Pak. Maisarah berangkat kali Kanjeng Nabi. Niki nek keliru wedok kan dadi dalil kok. Jare sapa lunga karo wong wedok gak oleh iku Kanjeng Nabi lho. Tahu lunga berdua karo Maisarah teko Mekah nang ngone Syam, adon niku 1000 km. Mekah nang ngone Syam niku 1000 km lebih. Nggih. Mriki Jakarta niku pinten kilo? 700 napa? Nggih. Oh niku kan berarti sok tutuk Lampung mriko nggih. Napa Jambi malam mriko nggih. Akhirnya semua dicatat, semua diingat. Bagaimana sepanjang perjalanan pulang pergi tidak pernah kepanasan. Selalu dinaungi oleh awan yang mengikuti perjalanan itu. Bagaimana di tengah jalan itu sering mendengar salam dari tumbuhan, dari hewan, dari bebatuan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nabi niku kan kecilik niku wis derajat nabi. Nek Rasul niku mulai usia 40. Nggih. Mulane bisa disebut Nabi Muhammad niku kecilik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku bener. Tapi nek Rasul niku 40. Nggih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu niku sering kerungu. Sinten Maisarah niku. Mosok iki nabi, mosok iki nabi. Dia sendiri ndak paham apa itu nabi. Nek Khadijah paham karena dia membaca kitab suci. Termasuk bagaimana ketika memasuki kota Syam dia bertemu dengan pendeta Nasturo. Nek waktu cilik Bakhiro, nek waktu gede niki Nasturo. Cilik dengan Abu Thalib usia 12 niku nggih ke negeri Syam Kanjeng Nabi. Bertemu pendeta Bakhiro di Kongkon Mule. Ketika besar usia 25 kali Maisarah niki ketemu pendeta Nasturo. Sopo iku? Kanca kula. Lah kok wani-wani ne longgoni sore wit niku. Lho napa? Namanya siapa? Muhammad. Kedua orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal ketika dia masih kecil. Sing ditakoni kali pendeta Nasturo niku sedaya ciri-cirine nabi. Napa jenengan kok takon ngonten? Gak ana wong wani longgoni sore wit iku kejaba dheweke nabi. Akhirnya diparani kali Nasturo Kanjeng Nabi niku. Dilihat ciri-ciri yang lain, dilihat di antara kedua kelopak mata niku ada tanda. Dilihat di belakang punggung niki belikat niku ada khotamun nubuwah, tanda kenabian. Akhirnya Maisarah dipesan, ojo suwe-suwe dagang. Segera pulang,
koncomu iku calon nabi, calon rasul akhir zaman. Niku semua diceritakan kepada Sayyidah Khadijah, sehingga Sayyidah Khadijah sudah 100% kesimpulannya rasul akhir zaman itu tidak lain adalah Muhammad putra Abdillah niki, Nabi Muhammad niki. Akhirnya mboten dangu Pak, 3 bulan setelah pulang dari perdagangan niku kembali Sayyidah Khadijah niku menyuruh teman dekatnya namanya Khaulah untuk ngelobi Abu Thalib. Ya apa supaya Muhammad niku kongkon ngelamar Khadijah engko diterima. Lho niku settingane Sayyidah Khadijah. Nggih. Nah niki lare-lare sing durung nikah niku sampean ngono, Mbak. Ya. Nek nemokno arek lanang sing pantes didadekno suami bagus, sampean gawe skenario. Nggih, ya apa carane iso dadi niku? Sebab nek jagakno ngenteni dilamar ya nek sing teko niku istimewa lah, nek sing teko niku sing bagian nggih bongkeng-bongkeng bosok-bosok ngoten nggih, ditolak iku ya sakno, ditolak iku ya wedi, gak ditolak iku nasibku ngoten nggih. Nggih berarti sebelum dilamar bikin seperti Sayyidah Khadijah begitu, lewat orang ketiga, cek alus. Nggih. Nah niku Khaulah ngelobi Abu Thalib. Abu Thalib ponakan sampean niku lak wis mari wayahe nikah, umure kan wis pas. Wingi yo mari dagang ngono, duweke lak sik akeh. 3 wulan sik dereng telas. Nggih. Gak kepingin nikah. Karo sapa? Karo Khadijah. Engko aku yo ngrewangi nyampekno, insyaallah diterima. Khadijah iku mulya, kedudukane dhukur. Aku Muhammad iki uripe sederhana, apa iso? Wis tak iso, engko tak rewangi. Akhirnya Kanjeng Nabi disanjangi Abu Thalib. Nggih monggo, Bah. Monggo Lek man terserah. Jenengan nek setuju nggih bismillah. Wah, akhirnya dadi 3 bulan niku pernikahan Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu 3 bulan setelah kepulangan dari perdagangan niku. Sayyidah Khadijah ndak mau lama-lama, Pak. Nggih. Engko diserobot uang. Nggih. Padahal niku cita-citae ndak ada lain. Mulane Sayyidah Khadijah niku nek jenengan krungu kisahe Kanjeng Nabi saat menerima wahyu, ketemu Jibril, ketakutan, nggih. Sampai turun ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Niku kan Kanjeng Nabi ndak mengerti makhluk apa iku. Walaupun dalam wujud yang tidak menyeramkan, tapi wujud asli malaikat niku nggih tidak sama dengan manusia. Ketakutan Kanjeng Nabi menggigil pulang dari Gua Hira. Gua Hira kali Masjidil Haram niku 4 kilo 5 kilo. Durung munggahe lho niku nggih. Jarak gununge niku Jabal Nur niku kali Masjidil Haram niku antara 4-5 kilo. Nggih. Niku melaku nggih kedinginan menggigil kali Sayyidah Khadijah, "Mas, tenang, sampean wong apik. Sampean seneng nolong uang, sampean seneng nyambung silaturahim, sampean menjadi tumpuan orang fakir miskin. Allah ndak mungkin mencelakakan sampean. Api-api iki dudu elek iki. Ayo tak terno nangone sepupuku Warokoh." Gini ki. Karena sejak awal Khadijah karo Warokoh niku kesimpulannya itu kepada Muhammad niki. Calon Rasul akhir zaman niku ten mriku. Akhirnya Kanjeng Nabi dijak kali Sayyidah Khadijah dan Warokoh niku supaya lebih tenang. Cek tambah mantep ngoten lho, dikuatkan oleh Khadijah, dikuatkan oleh Warokoh. Jare Warokoh iku Jibril. Jamus, Rasul terdahulu memanggilnya Jamus. Itu Jibril. Kamu itu calon Rasul Muhammad, kamu sudah diangkat menjadi Rasul. Nggih. Nanti kalau kamu diusir oleh kaummu, penduduk Mekah mengusir kamu, aku masih diberi usia panjang, tak belani.
Loh, mosok aku meneh bakal diusir. Kanjeng Nabi ngerasa ndak ada masalah dengan seluruh penduduk Mekah niku ndak pernah punya konflik, ndak pernah punya musuh. Beliau selalu dicintai oleh penduduk Mekah. Mosok aku meneh diusir. Iya, kabeh rasul iku mesti dimungsuhi umate termasuk kamu. Nek aku sik diparingi urip tak belani. Nah niku Kanjeng Nabi sudah mulai tahu. Dadi Kanjeng Nabi ngerti rasul niku koyok nopo niku nggih sedikit banyak teko Sayyidah Khadijah kali Warokoh niku. Di samping dari wahyu-wahyu Allah secara langsung niku. Nah niku sehingga Kanjeng Nabi niku nek mboten Khadijah mboten sanggup ndampingi Kanjeng Nabi, ndak sanggup. Khadijah niku sadurunge nikah kali Kanjeng Nabi niku kaya raya. Setelah hidup dengan Kanjeng Nabi habis untuk perjuangan. Niku nek liyane Khadijah mesti sambatan, "Mas, dhuwitku sadurunge rabi karo sampeyan akeh. Sampeyan niki penyakit gak tambah garai akeh tambah entek-enteki." Mesti ngonten, Pak. Tapi Khadijah ndak, karena sejak awal dia tahu Rasul itu bagaimana, tugasnya seperti apa, tantangannya bagaimana, musuhnya itu siapa. Khadijah niku sudah mempersiapkan diri. Ma atazawwaju abadan hatta yatazawwajani Allahu bi rasuli hadhil ummah. Nah niku Kanjeng Nabi kali Gusti Allah wis ditakdirno didampingi Khadijah yang sudah mempersiapkan dirinya sejak muda menjadi calon pendamping Rasul akhir zaman. Nah, mugi-mugi sing dereng nikah niki kok ketemu jodone niku jodoh sing bagus. Nggih. Nek tantangan niku mboten masalah. Cobaan niku ndak masalah. Yang penting kita itu didampingi oleh orang yang bagus. Sehingga rintangan itu dihadapi bersama-sama. Menjadi kemuliaan bagi pribadi-pribadi yang lolos karena didampingi niku wau. Niku Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sabun. Nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sama-sama ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.